Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua ya. Seperti gua katakan di live commentary dan juga di video sebelumnya, kalau gua akan membuat preview 16 besar Piala Dunia Qatar 2022. Ini gua bikin setelah pertandingan 16 besar, dua pertandingan awal, yaitu adalah Belanda menghadapi Amerika Serikat dan juga Argentina menghadapi Australia, di mana Belanda menang dan juga Argentina menang. Jadi Belanda akan menghadapi Argentina. Nah, bagaimana dengan beberapa pertandingan yang lain? Gua akan bikin previewnya dan juga prediksinya siapa yang akan lolos. Mungkin juga dengan skornya ringan amatiran. Cuman ya, ini cuman preview prediksi ringan amatiran. Gue juga bisa salah. Pertama adalah Inggris menghadapi Senegal. Inggris keluar sebagai juara grup, akan menghadapi Senegal. Senegal menurut gue punya potensi untuk menyulitkan Inggris, dilihat dari bagaimana perjalanan mereka di penyisihan grup. Sempat kalah di pertandingan pertama menghadapi Belanda, namun mereka bisa bangkit meraih dua kemenangan secara beruntun. Yang istimewa tentu saja kemenangan terakhir menghadapi Ekuador, di mana pada saat itu memang kedua tim ini memperebutkan satu tiket tersisa di grup A. Setelah sebelumnya Senegal juga berhasil menang menghadapi tuan rumah Qatar. Gua melihat Senegal ini tim dengan permainan fisik yang cukup bagus. Bagaimana mereka cukup rapi dalam melakukan pressing, juga melakukan transisi, dan ini menurut gua akan menjadi tantangan bagi tim nasional Inggris. Namun gua menilai atau gua memprediksi tim nasional Inggris bisa mengatasi Senegal. Kenapa? Karena dua hal. Nomor satu adalah keunggulan kualitas individu di masing-masing posisi di antara kesebelasan Inggris dan juga Senegal. Nomor dua, gua melihat bagaimana tim nasional Inggris bisa lebih mengatasi tekanan. Karena di babak knockout tentu saja tekanannya atau ya bebannya ini berbeda dengan di penyisihan grup, di mana ketika kalah masih ada kesempatan itu kalau di penyisihan grup, sementara kalau di knockout kalah adalah kalah dan tersingkir. Namun gua mengunggulkan Inggris yang akan menang ya, melaju ke perempat final, bahkan mungkin skor tipis 2-1. Prancis menghadapi Polandia. Prancis menurut gua tampil perkasa di dua pertandingan awal di penyisihan grup. Kendati pun di pertandingan terakhir kalah menghadapi Tunisia, kalah tipis, tapi pada saat itu Didier Deschamps banyak menyimpan pemainnya, artinya tidak turun dari awal. Sementara Polandia menurut gue beruntung ya, bisa lolos ke babak 16 besar, di mana di pertandingan terakhir mereka kalah menghadapi Argentina, tapi mereka lolos karena ya Meksiko tidak mampu menang dengan skor yang lebih besar ketika menghadapi Saudi Arabia. Polandia sendiri di perjalanan grup, gue pikir ya mereka menang menghadapi Saudi Arabia dan mereka kalah menghadapi Argentina di pertandingan terakhir, di mana mereka bermain, mungkin gue bisa bilang, sepak bola negatif ya ketika menghadapi Argentina, di mana mereka lebih banyak bertahan dengan berharap tidak kalah banyak. Nah, menghadapi Prancis, menurut gue Prancis merupakan tim juara bertahan. Pasukan Didier Deschamps, Les Bleus, ini walaupun banyak pemain utamanya cedera ataupun absen, namun tetap menunjukkan kelas. Bagaimana Antoine Griezmann, Olivier Giroud, lalu juga Adrien Rabiot, dan tentu saja Kylian Mbappe ini menjadi elemen penting terutama dalam menyerang dari Prancis, yang gue pikir nanti akan lebih mengandalkan kreativitas dan juga tempo tinggi. Gue pikir Prancis akan mampu menembus pertahanan Poland ya, menembus pertahanan Polandia, sehingga pertandingan mungkin akan selesai di 2 kali 45 menit, 90 menit. Gue pikir skornya bisa jadi 2-0 untuk Prancis. Jepang menghadapi Kroasia. Jepang tampil luar biasa di penyisihan grup, yang mampu keluar sebagai juara grup, sementara Kroasia juga menurut gue ya berhasil lolos juga, walaupun sebagai statusnya adalah runner up di grup ya, Kroasia. Tapi menurut gua ya Jepang, bagaimana mereka memainkan sepak bola ini
cukup unik, cukup menarik dan juga berbahaya. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan transisi secara tajam, secara klinikal. Ini yang harus diwaspadai. Juga bagaimana pemain Jepang ini punya keunggulan fisik menurut gua. Mereka tampil bergerak secara aktif, secara konsisten di hampir semua pertandingan grup yang mereka mainkan ya. Tentu saja Jepang bisa lolos ke 16 besar. Ini juga sangat luar biasa di mana mereka di pertandingan pembuka menang menghadapi Jerman, sempat tertinggal dulu, lalu mereka di luar dugaan kalah menghadapi Costa Rica, dan di pertandingan terakhir mereka menang menghadapi Spanyol, mungkin dengan agak sedikit kontroversi karena gol kedua dari Jepang. Tapi menurut gue bagaimana Jepang bermain, terutama mereka mampu bertahan dengan rapat, lalu mereka bisa secara cepat dan tajam melakukan serangan balik, transisi dari bertahan ke menyerang, sehingga bisa memanfaatkan momentum ataupun peluang yang sedikit sehingga mereka mampu mencetak gol. Menurut gue ini menjadi senjata yang bisa jadi berbahaya untuk Kroasia, di mana Kroasia menurut gue di perjalanan penyisihan grup mereka memang betul bisa lolos, tapi gue menilai ada banyak celah dari pertahanan Kroasia yang kalau mereka tidak tampil fokus, tidak tampil disiplin, akan bisa dimanfaatkan oleh Jepang. Gue perkirakan Jepang akan melanjutkan kejutannya, menang menghadapi Kroasia, yang dimana Kroasia ini adalah statusnya sebagai runner up Piala Dunia edisi terakhir di Rusia. Brazil menghadapi Korea tampil istimewa di pertandingan terakhir. Mereka secara dramatis mampu lolos setelah menang menghadapi Portugal, dan di pertandingan lain Uruguay tidak mampu mencetak gol banyak ketika di pertandingan terakhir ya menghadapi Ghana. Nah, bagaimana perjalanan selanjutnya Taeguk Warriors ini? Dehan Minggu Korea menghadapi salah satu favorit juara Brazil. Menurut gua ini akan jadi ujian yang berat bagi Korea. Brazil kendati pun di pertandingan terakhir kalah, tapi secara kualitas menurut gua ya akan sangat berbahaya bagi Korea. Korea di pertandingan terakhir menurut gua menghadapi Portugal. Portugal tampil tanpa pilar utamanya dari awal ya, Bruno Fernandes, lalu juga Bernardo Silva, dan juga bagaimana lini depan Portugal terutama dari seorang Cristiano Ronaldo ini tampil tidak tajam di pertandingan tersebut. Nah, menurut gue ini akan menjadi pembeda ketika Korea menghadapi Brazil, di mana Brazil menurut gue ringan amatiran punya kualitas yang bagus di lini serang, juga kreativitas yang bagus di lini tengah, sehingga gue unggulkan Brazil yang akan lolos menang menghadapi Korea. Maroko menghadapi Spanyol. Maroko tampil luar biasa di penyisihan grup dengan mengalahkan Kanada dan juga Belgia. Bagaimana ketika menghadapi Spanyol? Menurut gua ini akan sangat menarik. Maroko yang tampil dengan agresivitas yang tinggi, pergerakan yang cair hampir di seluruh pertandingannya, akan menghadapi kualitas individu dan kualitas kolektif dari La Furia Roja Spanyol sendiri ya di pertandingan terakhir kalah mengejutkan menghadapi Jepang. Menurut gua akan menemui ujian berat lainnya menghadapi Maroko. Maroko tampil dengan motivasi tinggi ya di semua pertandingan di penyisihan grup. Bahkan menurut gua fakta mereka lolos ke babak selanjutnya dengan status juara grup ini memiliki potensi mereka akan terus bermain dengan tingkat agresivitas yang tinggi, lalu juga mobilitas yang tinggi dari para pemainnya. Motivasinya sedang sangat tinggi, situasinya sedang sangat positif di skuad Maroko ini. Sementara Spanyol kekalahan menghadapi Jepang, yang kekalahan mengejutkan, menurut gua ini akan memberikan pengaruh bagaimana mungkin rasa percaya diri ya dari skuad asuhan Luis Enrique, yang dari awal tentu saja juga penuh kontroversi bagaimana dia menunjuk beberapa pemain ya di dalam skuad Spanyol. Menurut gua ya ini akan menjadi pembeda. Selain teknis juga ada faktor non teknis, dan gua menilai mungkin dari sisi teknis agak berimbang Spanyol dan juga Maroko, tapi dari sisi non teknis gua melihat Maroko
lebih unggul daripada Spanyol. Oleh karena itulah gua unggulkan Maroko akan melanjutkan lagi perjalanannya di Piala Dunia kali ini menjadi wakil Afrika yang akan mengalahkan atau menyingkirkan Spanyol. Portugal menghadapi Swiss. Pasukan Murat Yakin ini menurut gua di pertandingan terakhir tampil luar biasa, menang 3-2 menghadapi Serbia, kejar mengejar gol, sempat unggul dulu, lalu sempat disamakan kedudukan, lalu tertinggal, ya kan, menyamakan kedudukan lagi dan akhirnya mampu unggul. Menurut gua ini menunjukkan bagaimana Swiss juga bisa tampil tajam ya dengan menciptakan 3 gol di satu pertandingan. Di sisi lain, Swiss juga menurut gua punya pertahanan yang bagus. Ini ditunjukkan ketika menghadapi Brazil, walaupun akhirnya Brazil mampu memenangkan pertandingan dengan mencetak gol tunggal. Golnya bagus by the way dari Casemiro. Sedangkan ketika menghadapi Kamerun menunjukkan bagaimana mental dari pasukan Murat Yakin ini juga bagus. Di pertandingan pembuka mereka mampu menjinakkan Kamerun dengan skor tipis 1-0. Nah, bagaimana Portugal? Portugal di pertandingan terakhir secara mengejutkan kalah menghadapi Korea, tapi pada saat itu mereka menyimpan amunisi pentingnya Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva yang tidak bermain dari awal. Di samping itu juga ada beberapa pemain lainnya yang diistirahatkan oleh Fernando Santos. Di 2 pertandingan awal Portugal sudah menang sehingga mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Jadi ada rotasi di sana ya, disimpan amunisinya oleh Fernando Santos. Ketika menghadapi Swiss menurut gua Portugal mungkin akan tampil menyerang ya, seperti biasa mungkin dengan kreativitas tinggi yang disuguhkan oleh Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes. Ini akan jadi tantangan bagi lini tengah dan juga lini bertahan dari Swiss. Pertandingan ini gue prediksi akan ketat ya, bukan tidak mungkin skornya tipis atau bahkan melaju sampai ke babak perpanjangan ataupun bahkan sampai ke adu penalti. Tapi secara keseluruhan gue lebih mengunggulkan Portugal untuk bisa mengatasi Swiss. Sekali lagi mungkin ini akan menjadi partai yang ketat. Oleh karena itu maka nanti di perempat final gue pikir atau gue prediksi ya, Belanda menghadapi Argentina sudah terjadi karena memang Belanda menang dan juga Argentina menang. Lalu partai selanjutnya adalah Jepang menghadapi Brazil, lalu Inggris menghadapi Prancis, dan Maroko menghadapi Portugal. Gua bisa salah. Ini preview ringan amatiran dan juga prediksi ringan amatiran. Sekarang gue ingin tanya bagaimana menurut Sobat Football United, prediksinya kira-kira apa? Perkiraannya 16 besar. Drop di kolom komen. Siapa yang akan melaju ke quarter final, ke babak perempat final, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.